Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Alimuddin, NIM 22044502013, kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan individu, yaitu pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan perkembangan mencakup aspek psikis, kognitif, moral, sosial, dan spiritual masa remaja hingga masa dewasa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari masa remaja dan juga masa dewasa. Menurut Papalia dan Ols, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan orang tua dan juga cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Dalam buku-buku Jerman masih ada pembagian yang lain, yaitu pembagian dalam prapubertas atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Masa pubertas yaitu masa pemasakan seksual, dan masa adolescensi yaitu masa remaja akhir sebelum memasuki masa dewasa. Yang pertama, masa prapubertas. Prapubertas adalah periode sekitar 2 tahun sebelum terjadinya pemasakan seksual yang sesungguhnya, tetapi sudah terjadi perkembangan fisiologis yang berhubungan dengan pemasakan beberapa kelenjar endokrin. Selanjutnya yang kedua yaitu masa pubertas. Masa pubertas atau masa pemasakan seksual umumnya terjadi antara usia 12-16 tahun pada remaja laki-laki dan usia 11-15 tahun pada remaja wanita. Pubertas awal pada remaja wanita ditandai dengan adanya menstruasi, sedangkan remaja laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Masa yang ketiga yaitu masa adolescensi. Masa adolescensi sebagai masa remaja akhir atau batas dewasa awal umumnya antara usia 18-21 tahun. Walaupun masih banyak ditemukan seorang anak yang berusia lebih dari 21 tahun, tetapi masih dalam pengawasan orang tuanya, belum bisa hidup mandiri secara ekonomi. Selanjutnya masa dewasa, yaitu menurut Harlock, orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami atau istri, orang tua, dan pencari nafkah, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru. Selanjutnya, Elizabeth B. Harlock dalam Psikologi 2017 membagi rentang usia dewasa awal menjadi tiga tahapan, yaitu yang pertama masa dewasa awal. Masa ini dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, di mana perubahan fisik dan psikologis telah mencapai kematangannya. Batasan usia 18 tahun diambil karena di usia ini seseorang dianggap telah dewasa menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat tahun 1970. Selanjutnya yang kedua yaitu masa dewasa madya, dimulai pada usia 40 tahun hingga 60 tahun. Rentang usia ini ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik dan psikologis yang nampak pada jelas semua orang. Yang ketiga yaitu masa dewasa lanjut, di mana masa ini dimulai saat seseorang menginjak usia 60 tahun sampai meninggal dunia, di mana kemampuan fisik maupun psikologis dirasakan semakin cepat menurun pada setiap orang. Selanjutnya yaitu tugas dan perkembangan masa remaja. Pada remaja awal, adapun perubahan-perubahan yang berkaitan dengan psikisnya, yang pertama yaitu perubahan emosi. Perubahan tersebut berupa kondisi sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya. Terus yang kedua yaitu mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Yang ketiga, adanya kecenderungan tidak patuh pada orang tua.
Yang kedua yaitu perkembangan intelijensianya. Pada perkembangan ini dapat menyebabkan remaja seperti cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka memberikan kritik, dan juga ingin mengetahui hal-hal yang baru. Adapun perkembangan kognitifnya adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget dalam Santrok, seseorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide yang lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja yang mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan satu ide yang baru. Selanjutnya yaitu perkembangan spiritual remaja. Tidak dapat dilepaskan oleh pembinaan kepribadian secara keseluruhan, karena kehidupan spiritual remaja adalah bagian dari kehidupan sendiri. Sikap atau tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari tuntutan pribadinya yang tumbuh dan berkembang sejak ia lahir, semenjak dalam kandungan. Adapun tugas perkembangan pada usia remaja madya yaitu yang pertama, dukung anak untuk mengambil keputusan sambil memberi informasi berdasarkan apa yang seharusnya ia ambil. Yang kedua, mendiskusikan dengan anak tentang perilaku seks yang tidak sehat dan ilegal. Yang ketiga, perkembangan aspek-aspek biologis. Yang keempat, menerima peranan orang dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri. Yang kelima, mendapatkan kebiasaan emosional dari orang tua atau orang dewasa yang lain. Yang keenam, mendapatkan pandangan hidup sendiri. Selanjutnya yaitu adapun karakteristik yang menonjol dari perkembangan sosial remaja akhir, yaitu yang pertama, berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Yang kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial yang cocok dianut atau dijalankan oleh mereka. Yang ketiga, memiliki kelompok pergaulan sesuai dengan keinginan mereka, dalam arti kecil membaut kelompok geng. Yang keempat, meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis, tumbuhnya rasa suka. Yang kelima, mulai cenderung memilih karir tertentu yang menarik dan menyenangkan. Yang keenam, memilih minat yang disukai dan mengembangkan minat tersebut. Agus Salim dan Daulay mengungkapkan berdasarkan perkembangan moral remaja akhir ini terdapat beberapa karakteristik yang muncul dalam menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif dan mampu berpikir abstrak, serta memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam bentuk hipotesis, sehingga remaja memiliki pemikiran yang tidak hanya terikat pada situasi dan waktu yang ada, tetapi juga mempunyai sumber moral yang menjadi acuan dasarnya. Setiap remaja diharapkan memahami beberapa konsep moral yang berlaku baik secara umum maupun mampu merumuskannya ke dalam perilakunya. Agama menjadi hal yang sama pentingnya dengan moral bagi remaja akhir ini. Adams dan Gullotta memaparkan bahwa agama seseorang bisa membandingkan tingkah laku akan tujuan seseorang mengapa berada di dunia ini melalui kerangka moral yang telah diajarkan dalam agama. Dengan adanya agama, maka adanya perlindungan yang diberikan oleh Tuhan dengan rasa yang aman, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Selanjutnya yaitu tugas dan perkembangan pada masa dewasa. Adapun pada masa dewasa awal, perkembangan sosial juga dikenal sebagai periode awal dewasa atau masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Perkembangan sosial ini adalah fase penting dalam kehidupan seseorang. Pada tahap ini, individu mulai mengeksplorasi identitas mereka, mengembangkan hubungan yang lebih dewasa, dan menemukan peran mereka dalam masyarakat. Menurut Agus Dwi Tanti, terdapat dua tahap perkembangan sosial pada masa dewasa awal, yaitu yang pertama tahap intimitas versus isolasi, usia 20 hingga awal 40. Pada tahap ini, individu dewasa awal berusaha untuk membentuk hubungan intim yang erat dengan orang lain. Mereka mencari ketertarikan emosional yang mendalam dan mengembangkan ikatan yang saling menguntungkan dengan pasangan romantis, teman dekat, dan juga keluarga. Yang kedua yaitu tahap produktivitas versus kemerosotan.
yaitu usia pertengahan hingga akhir dewasa. Pada tahap ini, individu dewasa awal berusaha untuk memberikan kontribusi yang berarti pada dunia di sekitar mereka, baik melalui karir, keluarga, ataupun keterlibatan sosial. Mereka berupaya untuk mencapai keberhasilan. Adapun tugas perkembangan orang dewasa awal menurut Harlock, yaitu yang pertama mendapatkan suatu pekerjaan, yang kedua memilih seorang teman hidup, yang ketiga belajar hidup bersama dengan suami istri, yang keempat membesarkan anak-anak, yang kelima mengelola sebuah rumah tangga, yang keenam menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang ketujuh bergabung dalam sebuah kelompok sosial. Selanjutnya pada dewasa madya, menurut Herianto 2010 menekankan bahwa perkembangan emosi, sosial, dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa dewasa madya adalah berkenaan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, pernikahan dan cinta pada masa dewasa madya. Fase kehidupan keluarga mempengaruhi ciri khas perkembangan emosinya. Pada fase ini berada pada taraf kestabilan dalam berumah tangga. Stabilitas dicapai karena perjuangan pasangan dalam memupuk cintanya selama bertahun-tahun dengan dipengaruhi sikap toleransi antar pasangan. Yang kedua, sindrom sarang kosong. Sebuah peristiwa penting dalam keluarga apabila anak-anak yang beranjak dewasa mulai meninggalkan rumah menuju kedewasaan. Sindrom sarang kosong ini menyatakan bahwa sebuah kepuasan pernikahan akan menurun karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Orang tua yang mengalami ini bila mana selama masa sebelumnya kepuasan ada pada interaksi bersama anak-anak. Yang ketiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan. Hubungan dengan saudara semakin meningkat pada usia ini. Pada masa ini biasanya individu dituntut untuk membimbing masa-masa sebelumnya. Begitupun dengan persahabatan dengan beberapa teman pada masa ini mengalami peningkatan. Yang keempat yaitu pengisian waktu luang. Individu pada masa dewasa madya atau tengah perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun psikologis. Membangun dan memenuhi aktivitas-aktivitas luang merupakan bagian yang penting untuk persiapan masa pensiun, sehingga peralihan ke masa usia lanjut tidak begitu menekan individu yang dapat menyebabkan cemas. Yang kelima yaitu hubungan antar generasi kedekatan. Kedekatan antar generasi terlihat semakin dekatnya anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tuanya, terutama itu dan anak perempuan. Selanjutnya yaitu pada dewasa akhir. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores dengan arti adat istiadat, peraturan atau nilai dan tata cara hidup. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila telah memenuhi nilai-nilai moral yang ditetapkan standar sosial di sekitarnya, yang termasuk nilai moral antara lain yang pertama, larangan mencuri, berzina, membunuh, dan tindakan pidana lainnya yang ketetapannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, mengajak orang lain pada kebaikan, menenteramkan kehidupan negara, masyarakat, bangsa, dan keluarga. Menurut Harlock dalam bulan dari 2019, perkembangan moral mempunyai aspek kecerdasan dan aspek inklusif. Perkembangan moral mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perilaku moral adalah hal-hal yang mencerminkan perilaku nilai dan standar ideal dalam masyarakat. Individu telah memahami nilai terpenting dalam masyarakat dan secara sukarela mematuhinya sebagai aturan tentang baik dan buruk. Jadi perkembangan moral yang berkaitan dengan aturan moral yaitu mengenai perilaku yang sesuai dengan moral kelompok sosial dan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral yaitu yang pertama keluarga. Dalam lingkungan keluarga, perilaku individu dalam hal ini perilaku moral dipengaruhi oleh cara sesama anggota keluarga dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan menjalin hubungan. Yang kedua yaitu teman sebaya. Sama seperti di lingkungan keluarga, cara berkomunikasi, berinteraksi, dan juga jalinan hubungan juga mempengaruhi perilaku moral suatu individu. Sehingga apabila norma-norma pada orang dewasa atau lanjutan usia sangat berlainan dengan norma-norma yang ada di lingkungan teman-temannya,
Hal tersebut dapat memicu permunculan suatu konflik. Yang ketiga, dari segi keagamaan. Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan moral adalah religiusitas. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara religiusitas dengan perkembangan moral. Yang keempat yaitu lingkungan sosial. Kehidupan manusia dapat berlangsung karena memiliki hubungan timbal bolak-balik yang berjalan terus-menerus dengan lingkungan dan alam sekelilingnya. Dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan ini, manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Selanjutnya yaitu perkembangan religi pada masa dewasa sangatlah individual dan tidak ada satu pola yang berlaku untuk semua orang. Setiap individu memiliki pengalaman dan perjalanan spiritualnya sendiri, yang dimana dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengaruh budaya, pendidikan, pengalaman hidup, dan pencarian pribadi mereka akan makna dan tujuan hidup. Selanjutnya yaitu perkembangan psikis. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamannya pada orang dewasa. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik sistem nilai yang bersumber dari agama maupun norma-norma lain dalam kehidupannya. Pemilihan nilai tersebut berdasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Berdasarkan hal ini, maka sikap keberagaman pertimbangan memikirkan yang matang. Berdasarkan hal ini, sikap keberagaman seseorang di usia dewasa sulit untuk diubah. Jika terjadi perubahan, mungkin proses itu terjadi setelah melewati proses pemikiran yang panjang dan matang. Selanjutnya itu adapun tahapan perkembangan kognitif pada orang dewasa menurut Cai, yaitu yang pertama tahapan perolehan. Tahap ini adalah fase di mana anak dan remaja mempelajari suatu informasi dan keterampilan, namun sebagian besar melakukan dengan sekedar mendapatkannya sebagai persiapan untuk keterlibatan di dalam susunan masyarakat. Yang kedua yaitu tahapan pencapaian. Tahap perkembangan kognitif pada seorang dewasa muda yang berarti mereka menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan keahlian dan kemandirian sebagai tujuan pribadinya. Selanjutnya yaitu tahap tanggung jawab, merupakan tahap yang terjadi pada dewasa awal dan dewasa paruh baya ketika mulai memikirkan tujuan jangka panjang dan masalah-masalah yang lain yang berhubungan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu tahap eksekutif. Tahap ini adalah masa di mana seseorang parubaya atau dewasa tengah mulai menghadapi banyak tingkat hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Selanjutnya yaitu tahap reorganisasional. Tahap ini dalam perkembangan kognitif pada orang dewasa awalnya tidak ada dalam fase Cai sebelumnya. Akan tetapi ketika manusia berumur panjang, menurutnya adanya klasifikasi yang membagi masa dewasa akhir ini menjadi 3 bagian. Selanjutnya yaitu tahap reintegrasi. Tahap ini adalah di mana seseorang mencapai usia 70 tahun. Pada usia ini ada sedikit kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan atau penggunaan aktif dari pengetahuan yang didapatkan di tahap-tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahap legasi. Ketika tahap reintegrasi sedang berjalan atau mendekati utuh, orang lanjut usia kemungkinan membuat instruksi untuk orang-orang yang akan ditinggalkannya mengenai kepemilikan barang-barang, aset dan sejarah hidupnya, atau hingga menuliskan cerita hidupnya sebagai warisan bagi orang tercintanya.